Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 9, ilmu dalam strategi insani. Nah, yang pertama adalah ilmu dan moral. Nah, apa sih pengertian ilmu? Kan pengertian ilmu sudah kita bahas di bab-bab yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita bahas lagi. Ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan dan telah disusun dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak, dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Nah, selanjutnya yaitu ilmu dan etika. Ilmu adalah hal-hal yang dapat diketahui keseluruhannya dan kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang mana moral dan etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ilmu. Yang pertama yaitu rasional. Nah, rasional merupakan proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Selanjutnya yaitu empiris. Kesimpulan yang didapatkan harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Nah, selanjutnya sistematis. Fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten. Jadi peneliti ilmuwan itu harus dalam menelitinya harus fakta yang relevan dan harus konsisten. Selanjutnya yaitu umum. Harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Nah, para ilmuwan ini harus dapat dipelajari oleh setiap orang. Jadi bahasanya tidak terlalu rumit dan dapat dipelajari oleh setiap orang. Tidak bersifat esoterik juga. Selanjutnya yaitu akumulatif. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Jadi semakin ilmuwan itu menghasilkan karya yang bagus dan kebenaran yang nyata, maka dapat diperolehlah suatu dasar untuk memperoleh kebenaran yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini ya, jadi seorang ilmuwan itu harus mampu mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial. Nah, pada tanggung jawab sosial, ilmuwan harus mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial yang akan berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Selanjutnya, seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat yang mana di masyarakat tersebut sering terjadi permasalahan sosial sehingga ilmuwan tersebut mampu merumuskan jalan keluar dari permasalahan sosial tersebut. Selanjutnya, seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia yang terdiri atas keanekaragaman ras, agama, etnis, dan kebudayaan, sehingga berpotensi besar untuk timbulnya suatu konflik. Selanjutnya yaitu tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab moral ini tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan
itu sendiri sebagai seorang manusia, ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Selanjutnya yaitu tanggung jawab etika. Nah, mengenai kode etika yang harus dipenuhi oleh ilmuwan itu yaitu melahirkan karya orisinal bukan jiplakan. Jadi menghasilkan karya yang sesungguhnya bukan hasil jiplakan di karya orang lain. Yang kedua adalah menjunjung tinggi posisinya sebagai orang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat, serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Nah, seorang ilmuwan ini harus dapat menjaga kebenarannya, tidak hoak gitu ya. Terus harus dapat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya etika dan moral ilmuwan. Ciri ilmuwan dari cara kerja. Jadi ilmuwan itu dicirikan dari cara kerjanya. Yang kedua dari kemampuan menjelaskan hasil dan cara memperolehnya. Yang ketiga dari sikap. Nah, dari sikap ilmuwan itu sudah terlihat nih bagaimana dia sikapnya gitu. Selanjutnya yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yaitu hasrat ingin tahu yang tinggi, tidak mudah putus asa, terbuka untuk dikritik dan diuji. Jadi kalau misalkan seorang ilmuwan itu nggak boleh marah kalau misalkan dikritik atau diuji, itu bahkan untuk pelajaran kalau misalkan dikritik dan diuji. Terus menghargai dan menerima masukan. Nah, kayak yang tadi itu, kalau misalkan ada yang misalkan mengkritik nih, jadi kita harus menghargai orang yang mengkritiknya, terus kemudian menerima masukan dari mereka apa yang kurang gitu ya. Terus jujur, kritis dan kreatif. Nah, ilmuwan itu harus jujur, harus kritis, harus dapat berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya sikap positif terhadap kegagalan dan rendah hati. Nah, seorang ilmuwan itu harus bersikap positif terhadap kegagalan. Kalau misalkan gagal ya mencoba lagi. Harus rendah hati juga. Selanjutnya yaitu hanya menyimpulkan dengan data memadai. Nah, seorang ilmuwan itu bisa menyimpulkan itu dari data kebenarannya, atau kalau misalkan kita observasi kan mendapatkan data kebenarannya, maka itu adalah data yang dapat disimpulkan. Selanjutnya itu peran dan fungsi ilmuwan. Yang pertama adalah sebagai intelektual. Ia berperan sebagai ilmuwan sosial yang selalu berdialog dengan masyarakat dan terlibat di dalamnya secara instinktif dan sensitif. Yang kedua yaitu sebagai ilmuwan, ia akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keilmuan. Yang ketiga yaitu sebagai teknikus, ia akan tetap terus menjaga keterampilan dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu yang dikuasainya. Selanjutnya penyelenggara etika ilmiah. Fabrikasi data, mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya tak ada, atau lebih umumnya membuat data fiktif. Selanjutnya falsifikasi data, mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Selanjutnya plagiarisme, mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan sumber yang secukupnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.